RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya? Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jawaban pedas Jokowi ke Bambang Pacul soal lobi ketua partai saat pengesahan RUU perampasan aset. Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sempat ditantang untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun Bambang Pacul mengaku tak berani melakukannya karena memerlukan persetujuan dari para ketua umum partai politik. Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo menjawabnya dengan pertanyaan menohok. Secara terang-terangan, Jokowi mengatakan, RUU perampasan aset merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh sebab itu, Jokowi mendesak DPR agar segera menyelesaikan pembahasan terkait RUU tersebut. Terlebih, proses pengesahan RUU itu disebut sudah mulai berjalan. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah, dalam terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan, ujar Jokowi. Usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 April 2023 lalu. Kemudian Jokowi berharap RUU perampasan aset itu akan memudahkan beberapa proses, termasuk dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya RUU itu diharapkan mampu menjadi payung hukum yang jelas. Saya harapkan dengan RUU perampasan aset itu dia akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti korupsi karena payung hukumnya jelas, tegasnya. Adapun pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada Rabu 5 April. Momen itu terjadi setelah Jokowi meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara diketahui sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD menantang Bambang Pacul. Tantangan itu dilayangkan saat rapat dengar pendapat terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan pada Rabu 29 Maret silam. Mahfud menantang Bambang Pacul untuk mengesahkan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Namun Bambang Pacul tak berani mengesahkan RUU itu lantaran memerlukan persetujuan dari para ketua umum partai politik. Meski begitu, Bambang Pacul mengatakan ada potensi pengesahan RUU, ada potensi perampasan aset. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, mengibarkan bendera merah putih atas ketegasan pemerintah dalam mendorong RUU perampasan aset bagi koruptor. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD lewat status Twitternya, April.
Sikap pemerintah, tulis Mahfud MD. Melengkapi video pidato Jokowi, dalam sebuah video tersebut, Jokowi menegaskan pemerintah mendorong agar RUU tentang perampasan aset bagi pelaku tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, Jokowi mendesak DPR RI untuk segera membahas soal RUU pembatasan transaksi uang kartal. Saya mendorong agar tahu tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya, ujar Jokowi. Bersamaan dengan hal tersebut, Jokowi mengungkapkan pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu aspek yang disepakati negara-negara G20. Begitu juga dengan negara-negara ASEAN untuk menindak para pelaku tindak pidana korupsi hingga TPPU. Dalam konteks hubungan antara negara, ketentuan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Ungkap cukup saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi, tegasnya. Postingan tersebut pun menuai komentar dari masyarakat. Sebagian mendukung komitmen pemerintah untuk menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi, termasuk memiskinkan koruptor lewat undang-undang perampasan aset. Jawaban pedas Jokowi ke Bambang Pacul soal lobi ketua partai saat pengesahan RUU perampasan aset. Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul sempat ditantang untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Namun Bambang Pacul mengaku tak berani melakukannya karena memerlukan persetujuan dari para ketua umum partai politik. Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Joko Widodo menjawabnya dengan pertanyaan menohok. Secara terang-terangan, Jokowi mengatakan, RUU perampasan aset merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh sebab itu, Jokowi mendesak DPR agar segera menyelesaikan pembahasan terkait RUU tersebut. Terlebih, proses pengesahan RUU itu disebut sudah mulai berjalan. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah, dalam terus kita dorong agar itu segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan, ujar Jokowi usai meninjau Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat pada Rabu, 5 April 2023 lalu. Kemudian Jokowi berharap RUU perampasan aset itu akan memudahkan beberapa proses, termasuk dalam menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Dengan adanya RUU itu diharapkan mampu menjadi payung hukum yang jelas. Saya harapkan dengan RUU perampasan aset itu dia akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti korupsi. Indonesia tanah air.